seperti apa sih proses transformasinya Mbak Yuki dan Mas Oki before and after setelah join di bisnis Prudential ini? Mungkin ini ke Mbak Yuki dulu nih, silakan Mbak Yuki. Sambil cerita, sambil nanti tim kita akan liatin nih foto-fotonya. Oke, teman-teman. Tentunya menarik ya. Pasti semua orang ada fase sebelumnya gitu ya. Sebelum dari Prudential itu seperti apa. Nah, ini Yuki akan tunjukkan fotonya. Jadi ini benar-benar ya, Yuki ini dari emak-emak gitu ya. Benar-benar ya teman-teman ya. Kalau masih ada yang mengira aku seorang gadis, alhamdulillah, terima kasih. Maaf kepedean. Jadi ini teman-teman, Yuki waktu join di Prudential itu memang ketika Yuki lagi hamil anak kedua ya. Jadi punya anak pertama nih, yang sakit ini anak pertama. Tentunya di sini bisa lihat sebelum di Prudential, Yuki hanya seorang ibu rumah tangga. Walaupun ibu rumah tangga itu luar biasa ya teman-teman ya. Acungin jempol buat seluruh ibu rumah tangga karena dia bisa multitasking dari pagi sampai malam. Standby, kayaknya pekerjaan dia nggak akan beres-beres, gitu ya teman-teman ya. Tapi tentunya ada hal yang sebelum di Prudential Yuki rasakan, yaitu secara personal dan karakter teman-teman. Mungkin kalau dulu sebelum mengenal Prudential nggak bisa nih berbicara seperti ini di depan publik gitu ya, dengan cacis-cus gitu ya. Mungkin ada bakat dari seorang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan kalau udah ngomongin gosip gitu ya, dia kan udah paling cepet ya, siapa yang nggak paling cepet gitu ya. Nah, tapi ada hal yang menurut Yuki bahwa secara personal dan karakter kayaknya perlu nih ada peningkatan, perlu ada asahan gitu ya, asahan yang lebih baik. Tentunya Yuki yang jadi seorang lebih baik buat dirinya Yuki pribadi, buat keluarga, dan juga buat teman-teman dan lingkungan sekitar. Ya, jadi mungkin kalau dulu Yuki berpikir ya udah hidupnya Yuki hanya untuk Yuki saja, gitu ya. Sebelum mengenal Prudential, tapi setelah mengenal Prudential, Yuki merasa bahwa hidup ini hanya sekali teman-teman. Jadi kenapa kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain, kenapa kita hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri? Nah, adanya Prudential, ada fotonya juga after dari Prudential. Bukan hanya berkembangnya Yuki secara pribadi dalam hal berkomunikasi, dalam hal menata emosional, dalam hal menata manajemen waktu dan manajemen lainnya gitu ya. Dan tentunya juga Yuki menjadi seorang pribadi yang mungkin orang mengira ada perubahan ya dalam diri Yuki. Tentunya karena lebih baik. Dan juga setelah di Prudential teman-teman, mungkin teman-teman di sini juga ada yang merasakan gitu ya. Kita jadi suami istri, mungkin suaminya kerja di perusahaan A atau dan di istrinya juga di perusahaan B yang perusahaan berbeda gitu ya teman-teman. Mungkin ketemunya hanya sebentar aja, cuman pagi dan malam gitu ya. Nah, tapi di Prudential ini juga akhirnya karena Yuki bekerja bersama spouse-nya, ini juga jadi salah satu value setelah Yuki dan suami di Prudential, karena komunikasi kita sebagai pasangan menjadi sangat baik ya, tadinya baik menjadi sangat baik, bukan hanya membicarakan hal-hal yang mungkin sebagai suami istri aja gitu ya teman-teman ya, tapi ini juga membicarakan tentang kedepannya kita harus seperti apa, dan obrolan perihal bisnis itu menjadi sangat asik. Kita bisa memecahkan masalahnya, kita bisa cari tujuan kita di sini apa, tujuan kita hidup apa, itu juga semakin clear dan semakin terbuka, dan tentunya semakin romantis teman-teman. Sejujurnya semakin romantis karena Prudential. Dan ini juga alhamdulillahnya kita sama-sama berdua akhirnya, yang tadinya mungkin Yuki pengennya aktualisasi dirinya Yuki sendiri, akhirnya kita juga berdua berpegangan tangan bersama-sama promosi dan prestasi di Prudential. Nah, ini dia foto Yuki dan suami saat promosi bersama pemilik agensi kita gitu ya, pemilik agensinya Yuki yaitu Inspiring, almarhum Kowong Agus Cahyadi gitu ya. Dan ini juga jadi satu hal yang sangat Yuki dan suami syukurin gitu ya, setelah di Prudential banyak hal perubahan tentunya, dan juga kita semakin bermanfaat buat orang lain teman-teman. Itu dia Mas Fajri yang sangat penting.
Oke, jadi menarik ya, ada transformasi diri secara personal, karakter, dan karena jalanin bisnisnya dengan spouse, akhirnya komunikasinya malah bukannya malah lebih susah, tapi malah lebih baik gitu ya. Mimpinya mungkin pelan-pelan banyak yang tercapai, tapi nanti kita akan lihat tuh. Nah, sekarang kita ke Mas Oki nih. Mas, ceritain dong Mas, transformasinya gimana di Prudential? Nah, kalau aku sekarang boleh cerita sama teman-teman ya. Jadi ada 4 perubahan yang terjadi sama diri aku ya, ketika aku sebelum join Prudential dan ketika sekarang menjadi Prudential. Teman-teman bisa lihat ya dari layar ini. Iya, ke mute Mas Oki, sorry. Oke, jadi teman-teman bisa lihat dari gambar ini, gitu ya. Ini adalah pekerjaan yang aku lakukan sebagai instruktur. Ya, jadi hampir setiap hari, kebayang nggak teman-teman, aku 25 kelas seminggu, 100 kelas selama 1 bulan, gitu ya. Ini yang aku kerjain setiap hari mengajar. Nah, jadi sebelumnya aku lebih sering menggunakan baju olahraga. Ya kan, dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, pakai celana pendek gitu kan, kemudian pakai baju olahraga gitu kan. Kalau sekarang berbeda ya, sekarang berbedanya apa, aku sekarang lebih pakai baju yang sifatnya lebih casual, lebih rapi gitu kan. Jadi yang secara nyata di depan mata aku ya, yang berubah gitu kan. Kemudian yang kedua adalah, kalau dulu ya olahraga itu sebagai main job, artinya gue nggak ngajar, aku nggak ngajar, nggak dapat duit, kan gitu, ya kan? Nah, kalau sekarang berbeda, gitu kan? Kalau olahraga itu sebagai hobi, artinya apa? Jadi aku sekarang seminggu olahraga cuma 3 kali, 4 kali, gitu kan? Kalau dulu, gitu kan, hampir setiap hari, sehari bisa 4-5 kelas gitu ya, dalam kondisi kadang-kadang lagi moodnya nggak bagus gitu kan, kadang-kadang kita lagi ada problem, kadang-kadang kita lagi capek gitu kan, lagi kurang fit, kita tapi tetap harus punya tanggung jawab ngajar kan gitu ya. Nah, jadi itu yang membedakan, dulunya sebagai main job, olahraga itu sebagai kebutuhan utama untuk cari uang. Nah, tapi sekarang sebaliknya, olahraga itu sebagai hobi. Jadi aku ngerasain bahwa efek ke badan aku juga berbeda rasanya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, secara leadership. Pekerjaan aku di pekerjaan yang sebelumnya itu, aku memang sebagai head program. Jadi tugas aku adalah mengkontrol kualitas instruktur-instruktur, kemudian memberikan training sama instruktur-instruktur, dan aku memberikan workshop. Ya, itu yang aku pakai adalah ilmu leadership. Nah, ilmu leadership itu yang aku pakai pada saat pekerjaan yang sebelumnya itu. Ya sudah, hanya aku kerjakan untuk mendevelop kualitas instruktur yang karyawan tim yang ada di perusahaan tersebut, gitu kan. Tapi kalau di sini berbeda teman-teman, ilmu leadership yang aku punya, aku gunakan untuk bisnis masa depan aku. Aku gunakan untuk merekrut partner bisnis, gitu kan, yang dimana partner bisnis sama aku bareng-bareng berbisnis untuk masa depan kita. Ya kan, jadi nggak ada batasannya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah apresiasi. Nah, ini yang paling penting. Kenapa sepengalaman terjadi perusahaan sebelumnya gitu ya, apresiasinya adalah ya paling diucapkan terima kasih gitu kan. Kalau enggak paling dikasih apa gitu ya, misalnya secara hadiah gitu kan. Tapi kalau di sini teman-teman bisa lihat ya di slide berikutnya. Nah, ini pengalaman yang sangat luar biasa di tahun 2020 itu pada saat pandemi ya. Pada saat pandemi itu harusnya aku dapat reward jalan-jalan. Nah, itu ada di GBK waktu itu. Cuma karena pandemi, jadi acara itu kan nggak jadi diselenggarakan kan ya. Nah, Prudential tetap yang luar biasa. Apa sih? Nah, aku kebetulan alhamdulillah dikasih rezeki pada saat itu menjadi top AAD nasional ya, kemudian jadi top agent rookie gitu kan. Jadi Prudential mengundang aku untuk syuting ya kan. Aku aku memberikan syuting dan aku diberikan apresiasinya itu disiarkan langsung waktu di RCTI gitu kan. Teman-teman bisa lihat ya. Ini
aku nggak bisa putar videonya, tapi aku tampilkan gambarnya ya. Jadi waktu itu aku dikasih apresiasi sama Prudential. Jadi banyak banget yang aku dapat ya, before and afternya. Tadi udah aku sebutin ada 4 ya, yang sebelumnya aku nggak punya, tapi selama di Prudential aku dapatkan. Oke, nah jadi teman-teman para undangan yang hari di sini nih, kalau mungkin kayaknya pernah lihat ya, Pak Ahmad Sauki mungkin pernah lihat di RCTI mungkin ya, lagi lagi live di RCTI waktu itu, keren gitu ya, luar biasa. Ada dari Mas Oki gitu ya, ada appearance olahraga jadi hobi sekarang gitu ya, leadership, bisa punya partner bisnis, dan juga apresiasi yang maksimal dari tempat Mas Oki menjalankan bisnis di saat ini.